Wow, sampai macam tu sekali guys. Tolak bahasa Melayu, bahasa Indonesia siap menjadi bahasa rasmi ASEAN guys. Wow, ASEAN guys. Jom kita semak video ni. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik ataupun baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kepada Musa Channel agar Musa Channel berkembang dan memberi semangat untuk memberi video-video yang terkini dan video-video terpanas untuk kalian di luar sana. Dan jangan lupa untuk menekan ataupun klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan semua kalian daripada di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction, di mana kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini adalah Tolak Bahasa Melayu, Bahasa Indonesia siap menjadi bahasa rasmi ASEAN. Wow. Di mana kalau kita tengok video ini telah pun dipost di channel Basten Sebo. Apa-apa pun jom guys, kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru aku akan bagi sedikit reaction aku sendiri mengenai video ini. Dan juga aku mengalu-alukan semua kalian di luar sana agar meletakkan reaction anda ataupun pendapat anda mengenai video yang kita akan react ini guys. Apa-apa pun jom kita tonton video ini. Dan seperti biasa, jom kita semak video ini. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Basten Basten Sebo. Sebo. Jadi dalam kesempatan kali ini saya mau melanjutkan lagi penjelasan saya. Bahasa Indonesia harus menjadi bahasa resmi ASEAN. Kita harus mendukung upaya dari Kemendikbud, Menteri Nadiem yang saat ini tengah berusaha untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Indonesia, ASEAN. bahasa resmi Walaupun ASEAN. tengah ada upaya atau perjuangan dari Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, yang kemarin berusaha mengunjungi beberapa negara ya di kawasan ASEAN. Perdana Menteri dari Malaysia ini ingin agar bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi ASEAN. Nah, dari masyarakat Indonesia sendiri jelas kita menolak bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN. Kenapa? Karena bahasa Melayu, mohon maaf ya kepada saudara-saudari di Malaysia, bagi kita di Indonesia, bahasa Melayu itu merupakan bahasa daerah dan kedengarannya juga aneh. Contohnya seperti video berikut ini. Oh, afternoon. Selamat siang. Selamat tengah hari. Universitas. University. Oh, asukar I. Yes. Oh, faculty. Okay. Fakultas. Faculty. Just TY to TI. Car, Oh, mobil, car. kereta, Mobil. Kereta. tas, Oh, bag. Tas. Ransel. Bag. beg, Bag. chair, kerusi. Chair. Oh, chair. Kursi. Sama juga Kursi. guys, kerusi. 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 Oh, cell phone. Normal conversation we just call handphone or for short HP. Telefon bimbit. Telefon bimbit. Telephone. Phone. Basketball. Basket, Oh, basket. bola keranjang, Bola basket. Bola keranjang. Oh, bicycle. sepeda, Sepeda. basikal, Basikal. City. Kota. Kota. Bandar. Bandar, Company. Oh, Syarikat. perusahaan. Syarikat. Department. departemen, Jabatan. hospital, rumah sakit, Oh, rumah sakit. Hospital. And clinic for the smaller International. one. Oh, international. International. Okay. International. Antarabangsa. 8, 8, Delapan. 8. emergency, Emergency. Darurat. Oh, darurat. ruang darurat, Atau ruangan darurat. kecemasan, Kecemasan. kecemasan, shopping mall, Shopping mall. Mall. I usually call it mall. pusat We can call it perbelanjaan, mall or pusat perbelanjaan, something like that. Pusat membeli belah. pasar raya,
Oke, setelah teman-teman semua menyimak video tersebut, jadi dari sini kita bisa melihat ada beberapa perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu ada beberapa kosakata yang kalau kita dengar itu aneh. Dan sekali lagi yang seperti saya katakan di awal tadi, kenapa dari Indonesia tidak setuju penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN? Karena bahasa Melayu itu bagi kita itu merupakan bahasa daerah. Tidak dapat kita pungkiri juga, harus kita akui bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Tetapi dalam hal ini bukan berarti Melayu Malaysia ya. Kita juga ada ras Melayu di Sumatera, Kalimantan. Ya kalau di Indonesia bahasa Melayu itu disejajarkan dengan bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Sunda atau bahasa Jawa dan bahasa daerah lainnya. Jadi kalau mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN digunakan di forum-forum resmi internasional seperti itu, maka itu sama halnya kita menggunakan bahasa Sunda di forum resmi internasional. Tidak apa-apa kalau bahasa daerah diangkat dalam rangka sebagai ragam seni atau event seni atau budaya. Tetapi kalau forumnya adalah komunikasi secara internasional, forum resmi untuk digunakan sebagai bahasa resmi, itu menurut saya lebih layak dan lebih pantas adalah bahasa Indonesia. Video kemarin yang sudah saya buatkan kemudian memunculkan beragam komentar dari para netizen. Di situ saya juga mendapatkan beberapa pengetahuan baru. Jadi ternyata ada netizen yang sudah tinggal di Malaysia. Mereka mengaku bahwa di Malaysia itu tidak digunakan secara merata bahasa Melayu. Ada beberapa daerah yang masih mempertahankan bahasa Melayu asli seperti di Sabah. Sedangkan lainnya itu sudah campur-campur. Di Malaysia itu bahasa Melayu tetapi lebih banyak penggunaannya dicampur dengan aksen bahasa Inggris. Lalu ada bahasa India dan juga ada bahasa Cina di situ. Jadi penggunaannya tidak merata di Malaysia. Ada beberapa pernyataan dari netizen juga yang mengatakan bahwa ternyata di Malaysia mereka lebih pede atau lebih bangga menggunakan bahasa Inggris dibandingkan bahasa Melayu. Jadi kalau dalam negeri saja bahasa Melayu tidak digunakan secara merata, bagaimana mungkin bahasa Melayu bisa dijadikan bahasa resmi ASEAN? Ini bukan berarti saya mau merendahkan bahasa Melayu, tidak ya. Saya tidak merendahkan bahasa Melayu. Saya mengakui bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Tetapi kalau untuk dijadikan bahasa resmi internasional atau bahasa resmi untuk komunikasi hubungan bilateral antar negara, itu menurut saya kalau toh harus dipakai salah satu bahasa di ASEAN, bahasa Indonesia yang lebih pantas untuk digunakan. Ada 10 alasan kenapa bahasa Indonesia lebih layak dijadikan bahasa resmi ASEAN dibandingkan dengan bahasa Melayu Malaysia. Jom kita tengok, guys. Yang pertama, bahasa nasional dan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah bahasa daerah. Itu sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia sudah dikembangkan menjadi bahasa ilmu dan teknologi. Bahasa Melayu tidak. Contohnya bisa kita lihat di Netflix. Itu digunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Lalu yang ketiga, jumlah kosakata bahasa Indonesia lebih banyak daripada kosakata bahasa Melayu. Lalu yang keempat, bahasa Indonesia telah disiapkan menjadi bahasa internasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Jadi ini momen yang tepat kita menjadikan bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi ASEAN. Jadi kalau di ASEAN saja bahasa Indonesia tidak digunakan, malah digunakan bahasa Melayu, bagaimana kita mau melangkah secara internasional? Lalu yang kelima, penutur bahasa Indonesia sejumlah 269 juta. Jauh lebih banyak dibandingkan penutur bahasa Melayu. Ini baik di dalam maupun di luar negeri. Lalu yang keenam, bahasa Indonesia telah dipelajari di 47 negara. Lalu yang ketujuh, terdapat 428 lembaga penyelenggara program bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Lalu yang kedelapan, pembelajar BIPA berjumlah 142.484 orang yang tersebar di kawasan Amerika Eropa, Asia Tenggara, dan Aspasaf. Lalu yang kesembilan, bahasa Indonesia diperkaya oleh ratusan bahasa daerah yang tersebar di seluruh tanah air. Lalu yang ke-10, tingkat kesaling pahaman mutual intelligibility bahasa Indonesia lebih tinggi daripada bahasa Melayu. Jadi itu 10 alasan kenapa bahasa Indonesia lebih layak dijadikan bahasa resmi ASEAN. Lalu yang berikutnya teman-teman, ada beberapa komentar netizen di video yang saya buat kemarin. Dan saya akan membacakan beberapa komentar dari netizen yang saya rasa ini bisa memberikan edukasi juga ya. Jadi netizen Indonesia itu kemarin rame-rame menolak bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi ASEAN. Oke, kita lihat komentar yang pertama dari Lukmas Hakim.
Di Malaysia tuh ada 3 etnis yang mendominasi. Melayu, Cina, Satu, Tamil, Melayu. India. Mereka aja sering mencampur bahasa Melayu dengan bahasa Inggris. Cuma di Sabah yang masih menggunakan bahasa Melayu asli. Kedua, Chinese. Ya, sudah jelas memakai bahasa mereka sendiri. Mungkin ada beberapa yang bisa, tapi tidak mahir menggunakan bahasa Melayu. 3, Tamil atau India. Ini juga 11-12 dengan etnis Chinese tadi. Bahkan di Malaysia tuh, etnis ini punya sekolah sendiri-sendiri. Punya stasiun dengan bahasa dari etnis sendiri. Kira-kira, pantaskah bahasa Melayu jadi pemersatu bahasa di ASEAN? Bahasa Indonesia sudah lama digunakan di 34 provinsi dengan berbagai suku. 3 etnis di Malaysia banyak di Indonesia. Mereka sangat fasih bahasa Indonesia. Tanpa ada paksaan dan hebatnya lagi, 3 etnis ini bisa bahasa daerah. Kalau ditanya soal yang mana lebih jadi pemersatu bahasa atau yang lebih Melayu, kami Indonesia. Oke, kemudian komentar berikutnya dari Ezi Putri. Simpel aja kenapa bahasa Indonesia lebih layak menjadi bahasa resmi ASEAN dibandingkan bahasa Melayu. Kita lihat saja di Malaysia sendiri, masyarakatnya lebih suka menggunakan bahasa ibu daripada bahasa Melayu. Seperti bahasa India, Mandarin, dan Inggris. Hanya suku Melayu yang menggunakan bahasa Melayu. Sedangkan di Indonesia, kita dari Sabang sampai Merauke menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Jadi dari sini sudah jelas sekali terlihat bobot penggunaan bahasa Indonesia kan. Oke, kemudian yang ketiga ada komentar dari Heru Rokadi. Bahasa Melayu di dalam negara Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Nyatanya masih gagal dipergunakan oleh seluruh rakyat Malaysia. Bukti adalah warga negara Malaysia etnis Chinese dan India di sana. Mayoritas mereka masih belum mampu berbicara atau bercakap dalam bahasa Melayu secara baik. Dan ini diperparah pula dengan etnis lokal Melayu di mana warganya di Semenanjung masih senang atau gemar mencampur aduk bahasa Melayu sendiri dengan bahasa Inggris atau English saat dalam percakapan atau bicara sehari-hari. Mereka tak mampu melestarikan secara baik bahasa Melayu di dalam negerinya sendiri, apalagi saat dituturkan oleh anak-anak mudanya. Bagaimana bisa pemerintah Malaysia hendak memaksa agar bahasa Melayu bisa dijadikan sebagai bahasa kedua dalam ASEAN? Oke, lalu yang berikutnya komentar keempat dari Eva T. Bahasa pemersatu di Malaysia adalah bahasa Inggris. Menurut saya, nggak semua Malaysia bisa bahasa Melayu karena keseharian pakai bahasa ibu. Chinese bahasa Mandarin, Cantonese juga Hokkien, Indian bahasa Tamil, dan Malay bahasa Melayu. Tapi kalau kita bersama-sama komunikasi pakai bahasa Inggris, kadang nyampur juga Malayalis seperti Singlish lah. Tadi menurut saya bahasa Indonesia lebih tepat dipergunakan sebagai bahasa resmi ASEAN karena selain aspek historis, hukum, dan linguistik, bahasa Indonesia secara praktek kesehariannya sudah jelas. Secara pemahaman juga, bahasa Indonesia lebih mudah dimengerti. Suami saya Malaysia, tapi bahasa Indonesianya lebih jago loh ketimbang bahasa Melayunya. Pendapat pribadi ya. Kemudian yang kelima dari Mystic Kui. Banyak orang di seluruh dunia bisa berbahasa Indonesia. Bahkan Australia, negara besar, banyak yang bisa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lebih mendukung kurasa. Netflix pun ada bahasa Indonesianya. Ya benar, di Netflix itu secara teknologi saja bahasa Indonesia sudah digunakan ya di Netflix. Dari Mas Duki. Komentarnya seperti ini. Fakta komunikasi di Malaysia. Cina jumpa Cina, bahasa Cina. Tamil jumpa Tamil, bahasa Tamil. Melayu jumpa Melayu, speak English. Waduh, seharusnya Melayu jumpa Melayu, speak Memang Melayu. Tapi itulah kenapa guys, memang speak English ada ya? benda Ya ini betul. mungkin asumsi pribadinya beliau, tapi kita tidak tahu dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Oke, kita lanjut di Guru Gaming. Ingat guys, nggak ada Netflix bahasa Melayu. Malaysia adanya Netflix bahasa Indonesia. Jadi ini juga saya baru tahu dari netizen ya, ternyata Netflix itu tidak ada bahasa Melayu ya, yang ada adalah bahasa Indonesia. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa secara teknologi bahasa Indonesia itu sudah digunakan ya, udah masuk ke teknologi. Diana Novitasari, bahasa Indonesia dipelajari di 47 negara. Jangan mau nurut sama tetangga yang ngaku saudara serumpun tapi sering mengingkari fakta sejarah. Wow. Pemerintah harus tolak tegas. Seluruh rakyat Indonesia juga mendukung. Melayu Riau Palembang merupakan nenek moyang dan pusat budaya Melayu merupakan salah satu dari 1.340 etnis di Indonesia. Bahasa Melayu adalah salah satu dari 740 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Jadi konyol banget kalau setuju menjadikan bahasa daerah Melayu sebagai bahasa ASEAN.
Bahasa Indonesia adalah satu-satunya bahasa persatuan, bahasa kenegaraan yang menyatukan seluruh Nusantara. Mending Malaysia mewajibkan warganya etnis Cina dan India untuk memakai, mempelajari, dan mencintai bahasa Melayu Malaysia. Dibuktikan saja bahasa Indonesia versus bahasa Malaysia, siapa yang paling populer dan siapa yang paling banyak digunakan. Wow, ini benar-benar barbar ya, komentar-komentar dari netizen Indonesia. Tapi saya rasa apa yang mereka sampaikan itu juga ada benarnya ya. Komentar dari Luticia Duval Anaya M. Luticia. Wah, panjang sekali namanya ini, mau 1 meter. Berbangsa satu bangsa Indonesia. Berbahasa satu bahasa Indonesia. Malaysia harus terima kenyataan kalau bahasa Indonesia lebih maju dan populer di kancah dunia ketimbang bahasa Melayu. Karena negara Indonesia terbesar di Asia Tenggara, penduduk nomor 4 terbesar di dunia, salah satu kekuatan ekonomi dunia di G20 ya, G20. Tentara terkuat ranking 15 dunia dan nomor 1 di ASEAN. Wajar bila bahasa Indonesia digunakan di ASEAN sebagai bahasa kedua. Ada Desi Kin pendapatnya seperti ini. Banyak pendapat yang salah bahwa bahasa Indonesia itu dari bahasa Malaysia. Padahal bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau yang jelas-jelas berada di Indonesia. Malahan bahasa Malaysia mungkin saja berasal dari bahasa Melayu di suku Melayu yang ada di Indonesia. Cumi. Oke, itu komentar-komentar dari netizen ya teman-teman, bukan komentar-komentar dari saya ya. Jadi netizen bebas untuk berpendapat. Dan teman-teman semua sudah mendengarkan sendiri bagaimana komentar dari netizen ya. Saya rasa komentar dari netizen dan fakta yang sudah saya sebutkan tadi, alasan bahasa Indonesia lebih baik dari bahasa Melayu, ya salah satunya karena bahasa Melayu di Indonesia itu anggap sebagai bahasa daerah. Jadi kalau bahasa daerah dijadikan bahasa resmi internasional, itu menurut saya agak sedikit aneh ya. Jadi teman-teman semua, mari kita mendukung niat dan usaha dari Kemendikbud, Pak Nadiem, untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua setelah bahasa Inggris di ASEAN. Dan juga mari kita terus mendukung bahasa Indonesia agar semakin populer digunakan di seluruh dunia. Kita bangga ya, bahasa Indonesia pelan-pelan sudah dianggap atau dijadikan bahasa resmi di forum-forum internasional dan sudah dipelajari oleh masyarakat internasional. Ini yang harus kita syukuri dan harus kita banggakan dari negara kita, dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Bahasa kita bisa digunakan oleh dunia juga. Oke, terima kasih kepada Nadiem dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung segala upaya untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa kebanggaan di dunia internasional. Terima kasih dan mohon maaf juga kepada saudara-saudara di Malaysia apabila ada kata-kata atau ucapan saya yang kurang berkenan di hati kalian. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi di episode berikut. Guys, kalau kita tengok ideologi ni sebenarnya yang boleh menyebabkan negara-negara di dunia ini berpecah belah guys. Ideologi ni kadang-kadang bila ideologi yang tak sama, dia boleh membuat negara kita kacau bilau guys. Begitu jugalah kalau kita tengok video yang yang telah dibahaskan oleh Bastian Sebo. Aku pun sebenarnya setuju apa yang diutarakan oleh Bro Bastian Sebo ni. Ada betul dah. Dan kalau kita tengok di bahagian komentar-komentar tadi tu pun, kebanyakan netizen daripada Indonesia ada betul dia juga. Dan sebenarnya kalau kita tengok bila kita bercerita ataupun bila kita berdebat tentang bahasa ni susah guys. Memang ceritanya akan jadi panjang guys. Bila kita bertanya dengan orang Indonesia, bahasa mana yang kita angkat untuk menjadi bahasa rasmi ASEAN, orang Indonesia akan berkata, angkatlah bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa rasmi ASEAN. Dan kalau kita tanya orang Malaysia, angkatlah bahasa Melayu untuk menjadi bahasa rasmi ASEAN. Benda ni akan settle guys. Dia akan terus akan berlarutan. Guys, jangan jadikan ini sebagai isu yang besar untuk penyebab kepada pecahnya hubungan di antara Indonesia dengan Malaysia. Sebenarnya kalau kita tengok negara kita ni merupakan negara serumpun, negara sebelah je guys. Kalau kita tengok dalam peta, Malaysia, Indonesia tak jauh pun, dekat. Dan kalau kita tengok, jangan kita jadikan isu tentang bahasa ini sampai menyebabkan kita ini berpecah belah. Dan kalau kita tengok, bagi pendapat aku, untuk kita mengangkat bahasa
anda kisahlah bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi ASEAN. Sebab kalau kita tengok bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia ini, kita faham. Yang penting kita faham. Tidak seperti kita pergi UK, tidak seperti kita pergi Belanda, Netherlands, ataupun kita pergi Perancis. Kita pergi sana, kita cakap bahasa Melayu, kita cakap bahasa Indonesia, mungkin mereka nak faham dan mungkin mereka pun akan kebingungan. Tapi kalau bila kita pergi ke Indonesia, bila Indonesia pergi ke Malaysia, bahasa itu senang guys, kita faham dan mereka pun faham. Walaupun ada certain bahasa yang memang sama sekali berbeza, berbeda, tu nampak sekali beda, berbeza. Dan kalau kita tengok kosakata pun tak sama. Kalau kita tengok sebutan huruf A, B, C, D pun di Malaysia lain, di Indonesia lain, dan banyak lagi lah. Kalau kita tengok secara terperinci memang banyak guys. Jadi guys, bagi pendapat aku untuk kita mengangkat untuk menjadi bahasa rasmi ASEAN ni, sebenarnya tidak kisahlah bahasa Indonesia kah, bahasa Malaysia kah, yang penting bahasa itu kita faham. Jadi bila kita pergi ke negara mana sekalipun, kita senang untuk berkomunikasi dengan bahasa yang fasih. Senang untuk kita berkomunikasi dengan bahasa yang kita sedia faham. Jadi tidak payahlah kita, aku kena belajar bahasa Inggeris ni, kena belajar daripada awal sampai habis. Walaupun sebenarnya ada kelebihan dia juga lah, tapi sebenarnya untuk kita mengangkat bahasa-bahasa negara kita ini sangat penting guys. Untuk kita mempertabatkan bahasa kita di persada dunia ini memang sangat-sangat membanggakan bagi kita guys. Tapi guys, satu lagi aku harap kepada semua netizen di luar sana, jangan menganggapkan untuk mengangkat bahasa Malaysia, untuk mengangkat bahasa Indonesia ini menjadi bahasa rasmi, jangan jadikan dia sebagai polemik, sebagai isu perpecahnya belah. Jangan jadikan ini sebagai isu peperangan. Okey, bila ada sahaja timbul isu ni, jadi mulalah saling benci membenci, saling marah memarah. Sebenarnya nak guna guys. Kita bila sifat marah, sifat benci itu wujud, maka ada benda-benda yang di luar daripada expectation kita berlaku. Jadi bila kita benci apa semua, jadi kita punya emotional akan menjadi di sebaliknya. Kamu pun faham juga guys. Tapi apa-apa pun aku mengharapkan agar hubungan Malaysia dan juga Indonesia agar terus rapat, dan jangan jadikan isu-isu yang kecil ini sebagai isu yang besar yang boleh memisahkan hubungan di antara Indonesia dan juga Malaysia guys. Okey guys, untuk hari ini sampai sini saja sedikit reaction tentang video yang kalau kita tengok sebentar tadi. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.